Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan, pada siang hari ini kami akan melakukan update, yaitu terkait dengan informasi gangguan Kamtibmas. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 18 kejadian atau 1,29%, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sebanyak 1.393 kejadian, sedangkan Rabu tanggal 18 Mei 2022 sebanyak 1.375 kejadian dengan rincian kejahatan sebanyak 1.328 kejadian. Pelanggaran tindak pidana ringan sebanyak 26 kejadian, bencana sebanyak 4 kejadian, dan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman sebanyak 17 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 41 kasus atau 2,99%. Pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 ada 1.369 kejadian, sedangkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 ada sebanyak 1.328 kasus. Apabila dilihat dari tren kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, antara lain yang pertama kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 86 kasus, kemudian yang kedua narkotika sebanyak 64 kasus, kemudian curanmor roda 2 sebanyak 38 kasus, dan yang keempat pencurian dengan kekerasan atau curah sebanyak 6 kasus, dan kasus korupsi sebanyak 4 kasus. Terkait dengan data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 1 kejadian dengan korban luka ringan 1 orang, sedangkan kerugian material sebanyak Rp500.000, sedangkan pelanggaran lalu lintas ada 1 kejadian dengan penindakan tilang 1 kejadian. Kemudian update yang kedua perlu kami sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 9.30 WIB, tersangka terorisme atas nama inisial MRW 22 tahun, warga Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, telah menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib di Desa Bohaya Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali. Adapun keterlibatan MRW adalah yang pertama melakukan idat sebanyak 2 kali dan baiat kepada Amir Isis. Yang kedua, yang bersangkutan juga bergabung dalam grup sahabat dan hidup penuh berita yang dibuat oleh LRR. Kemudian kami sampaikan kembali update terkait kasus investasi modal alat kesehatan. Kasus ini didasari pada laporan polisi nomor LP B 0004 Romawi 1 2022 SPKT Baris Krim Polri tanggal 4 Januari 2022 dengan pelapor atas nama Riki Tratama, yaitu pada bulan Februari 2021. Yang bersangkutan ditawari opening slot atau memberikan jumlah kuota terkait investasi suntik moda alkes atau APD dan masker.
oleh tersangka inisial KL selaku Direktur PT Limeme Group Indonesia melalui chat WA dan telepon. Dalam penawaran tersebut, KL menjanjikan keuntungan sebesar 20% sampai dengan 30% dari modal awal. Tersangka KL membuat skenario seolah-olah menang tender di pemerintahan maupun swasta untuk pengadaan berbagai alat kesehatan, dan untuk meyakinkan para investor atau korbannya, KL mengunggah foto-foto dengan pejabat pemerintah dan chat WA pengadaan alkes. Berikut perhitungan proyeksi keuntungannya di akun Instagramnya, sehingga korban tertarik dan turut mengajak teman-temannya untuk mengikuti investasi yang ditawarkan oleh tersangka KL. Investasi pada mulanya berjalan lancar, yaitu selama kurun waktu bulan Februari sampai dengan Agustus 2021, dan dana investasi dapat dicairkan oleh korban beserta keuntungannya. Akan tetapi, dua proyek yaitu APD dan masker yang seharusnya cair pada tanggal 24 dan 27 Desember 2021 tidak dapat dicairkan, sehingga korban mengalami kerugian sebesar 110 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penyidikan, diketahui bahwa tersangka KL tidak pernah ada proyek terkait pengadaan alkes untuk tender-tender di pemerintahan maupun swasta, sebagaimana bukti chat WA antara korban dan pelaku yang disertai dengan postingan di Instagram pelaku dengan pejabat pemerintahan terkait adanya big project. Langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam penyidikan ini oleh penyidik yaitu melakukan pemeriksaan terhadap 28 orang saksi dan 3 saksi ahli, yaitu ahli pidana, ahli digital forensik, dan TPPU. Kemudian penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap 4 tersangka yang lain, antara lain yang pertama tadi tersangka inisial KL selaku Direktur PT Limeme Group Indonesia. Kemudian yang kedua inisial DY selaku Komisaris atau Finansi PT Limeme Group Indonesia. Yang ketiga inisial M selaku karyawan PT Limeme Group Indonesia, dan yang keempat inisial V selaku karyawan PT Limeme Group Indonesia. Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana selama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selanjutnya, dari hasil penggeledahan telah dilakukan penyitaan barang bukti antara lain bukti transfer atau m-banking dan rekening koran, kemudian percakapan antara pelapor dan terlapor, kemudian juga dijadikan barang bukti disita chat daripada WA, kemudian akun Instagram dengan nama
@limekevin. Saya ulangi, @limekevin. Yang keempat, yang kelima, yang disita juga 4 unit handphone, kemudian 1 unit tablet, kemudian 2 unit iPad, kemudian ada 2 unit motor, 4 unit mobil, 1 buah pistol, kemudian ada buku rekening ATM, kemudian 1.400 dus berisikan masker, kemudian ada 35 kardus sensi glove, kemudian ada 25 box rapid test abot ya biasanya abot, kemudian ada 94 box rapid test COVID test, kemudian ada 453 box masker KN95 elegan, kemudian ada 5 box masker KN95 TH, kemudian ada 1 tabung oksigen 47,2 kg, kemudian ada 1 tabung oksigen 3 kg, kemudian ada 50 box JINC, JINC, kemudian ada 2 Android sphygmomanometer, kemudian ada 3 termometer infrared dan barang-barang lain milik tersangka. Kemudian berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung tanggal 18 Mei, berkas perkara keempat tersangkanya sudah dinyatakan P21 oleh JPU, dan rencananya tahap 2 pengiriman berkas perkara dan tersangka ke JPU akan dilaksanakan minggu depan. Kemudian kami sampaikan kembali update terkait kasus Fahrenheit. Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 telah dilakukan pengiriman berkas perkara tahap 1 kepada JPU terhadap 5 tersangka. Yang pertama HS, kedua D, ketiga D, B, G, yang keempat ILJ, dan yang kelima MF. Korban yang mengalami kerugian dalam kasus ini sebanyak 1.419 orang dengan total kerugian sebesar 555 miliar 130 juta 900 ribu rupiah. Aset yang telah disita oleh penyidik sampai dengan saat ini antara lain 1 unit apartemen Taman Anggrek Residen senilai 2 miliar 900 juta rupiah, kemudian ada 1 unit mobil Fortuner, kemudian ada 1 unit mobil Lexus, kemudian uang tunai sebesar $2 Singapura, uang tunai senilai 1 ringgit Malaysia, kemudian ada uang tunai pecahan $50 Singapura senilai 450 dolar Singapura, ada uang tunai pecahan 50 ribu, 100 ribu, kemudian ada yang 500 dan 1000 baht. Ya, saya ulangi, ada uang tunai pecahan 50, 100, 500 dan 1000 baht Thailand senilai 27.950 baht. Kemudian ada uang tunai pecahan 100.000 rupiah
senilai 70 juta dan 1 buah tas merek LV. Saat ini penyidik bersama dengan PPATK telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening dengan total kurang lebih sebanyak 70 miliar. Kemudian penyidik akan berkoordinasi dengan pihak bank untuk menyita dana pada rekening tersebut. Kemudian kami sampaikan update terkait pemindahan barang bukti berupa 1 unit mobil Ferrari milik tersangka Ika yang berada di Medan, Sumatera Utara. Saat ini masih dalam perjalanan menuju Jakarta dan diperkirakan akan sampai pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022. Demikian update sementara yang bisa kami sampaikan siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Om. Salam presisi.